Kayak jangan langsung kemakan orang bilang ini project bagus loh, potensial loh, ini layer 2 terbaru loh. Jangan cuman karena orang bilang kayak gitu kalian langsung masuk. Soalnya kalau orang mau bilang banyak project crypto bagus itu pasti banyak banget. Naik mah mungkin bisa dibilang setiap bulan ratusan koin naik semua. Ratusan aset crypto pasti naik. Halo teman-teman, balik lagi di Cuan Talks Ajaib Kripto. Dan seperti biasa, kalau Cuan Talks ini kita selalu ngobrol bareng sama content creator yang bakalan bagi edukasi seputar aset kripto tentunya. Dan hari ini aku udah bersama salah satu tadi udah sebutin ya, content creator, tapi mungkin lebih spesialnya lagi nih salah satu Web3 developer cewek gitu, karena jarang banget kayaknya ya di Indonesia tuh. Kalau aku sih baru tahu yang ini sih. Kalau yang lain mungkin ada lagi gitu, yang mungkin ada tapi enggak sebanyak ini followersnya mungkin gitu. Nah sekarang aku udah sama Feby Metasari. Halo Feby, apa kabar? Baik. Thank you ya udah mampir ke Cuan Talks kita Ajaib Kripto gitu. Kakak gimana kabarnya? Baik juga dong gitu. Oke, Feby, kita langsung aja kali ya kita bahas seputar market kripto nih yang sekarang ini lagi rame setelah ETF Bitcoin di approve. Yeah. Cuma mungkin sebelum bahas aku pengen ini dulu deh, pengen ngobrol sedikit, pengen kenalan sedikit sama Feby itu. Tadi kan udah aku sebutin nih, Feby adalah Web3 developer dan content creator ya gitu. Terus pengen tahu sih, mungkin nggak banyak yang tahu nih karena Web3 mungkin salah satu yang masih baru banget di Indonesia gitu. Iya. Apa sih sebenarnya kerjaannya si Web3 developer ini? Mungkin kalau Feby sendiri gitu. Lebih ke bedanya cuman kita ngoding juga ya sebagai developer, cuman bikinnya kayak smart contract yang di deploymentnya itu di blockchain gitu. Oh, Oke. Kalau bisa yang biasa mungkin web tuh ya dinaikin ke server, ke cloud gitu. Ya ini bedanya networknya blockchain. Oh oke, di networknya blockchain. Kalau sekarang ini atau enggak sebelumnya pernah ngerjain project apa ya di blockchain kalau boleh tahu, yang mungkin koinnya kita tahu gitu atau tokennya kita tahu gitu? Oh kalau kayak project ini mungkin tokennya nggak sebesar itu kali ya. Paling NFTs, cross chain transfer. Sekarang lagi coba balik ke NFT lagi. Oh, Oke. Udah berapa lama? Quite new sih sebenarnya. Kayak aku benar-benar dalemin banget dari awal tahun lalu tuh mungkin lebih intensnya gitu ya. Soalnya emang ilmu ini kan lumayan baru ya. Jadi kayak kebanyakan harus explore sendiri juga gitu. Oh oke, I see. Jadi sebenarnya emang lebih banyak otodidaknya ya? Iya, dan aku juga masih kayak freelancing lah di sini karena masih ada full time job juga. Oh, Oke gitu. Tapi kalau investasinya sendiri, investasi di aset kripto berbarengan sama saat kamu develop jadi lebih awal sih. Oh lebih awal. Awal waktu kuliah malah. Oh dari tahun berapa tuh? 2019. 2019. Oke, berarti udah ngalamin satu kali halving. Oke, itu tadi sedikit tentang Feby, dan sekarang kita langsung aja nih bahas nih Feb seputar market kripto. Mungkin ini awal tahun kita bahas nggak usah kejauhan sampai nanti di akhir tahun kayak gimana, tapi sepanjang 2024 kayak gimana. Cuma kita bahas spesifik mungkin di Q1 ini gitu. Iya. Tadi udah sempat aku mention kalau marketnya kemarin sempat di awal tahun 2024 ini aja udah sempat bullish ya ke 40.000 dolar sekian kan gitu. Dan saat Bitcoin ETF ini di approve, disetujui, harganya sempat nyentuh 49.000. Oh iya, hampir 50. Ya, hampir 50. Padahal nungguin 50 nggak 50 nih. Terus turun ke 41. Hari ini kita take ini 42 ya gitu. Nah sebenarnya kalau menurut Feby nih, apa sih yang bikin Bitcoin ini kok jadi harganya turun? Padahal orang kan ekspektasinya udah ini ya, karena ini yang paling ditunggu juga gitu. Institusi masuk ke situ, dana besar kan masuk ke situ, kenapa jadi harganya kok malah turun nih gitu? Mungkin karena lebih kayak sell on news event gitu ya, sell the news event. Dan sebenarnya mungkin a lot of people lumayan yakin kalau ETF akhirnya bakal di-approve. Karena SEC pun udah kayak gak ada alasan lagi untuk nge-reject lagi gitu loh. Udah banyak revisi-revisi juga kan, udah lama banget gitu prosesnya. Jadi kayak udah ke price in duluan loh harganya. Jadi waktu newsnya keluar ya udah orang udah taking profit. Oke. Dan sentimen itu malah ngedorong, oh mungkin habis ini karena BTC udah ada ETF, memungkinkan
ETH punya ETF, akhirnya switch to altcoin dong dananya. Oke, gitu. Jadi kayak karena orang udah yakin bakal approve karena kemarin banyak institusi yang udah ngeluarin iklan duluan ya. Betul, nah itu udah dikeluarin iklan. Iya. Kayak kesannya kalau dia nggak yakin bakal dia approve, dia nggak mungkin berani sepromosi itu. Oke, benar sih gitu. Tapi nah ini yang menariknya adalah saat Bitcoinnya kemarin udah ETF approve sempat naik harganya, sekarang turun. Tapi justru saat menjelang Bitcoin ETF ini disetujui dan setelahnya yang agak meroket nih harganya adalah Ethereum. Tuh. Ya. Kenapa jadi Ethereum yang harganya ikutan naik nih gitu, dan sebenarnya di Q1 ini outlooknya tuh kayak gimana sih gitu? Oke, mungkin masih sesuai sama yang tadi ya, kemungkinan adanya ETF. Jadi hype-nya tuh berpindah tuh ke alts. ETF kayak ngedorong yang kayak ngawalin alt naik yang lainnya. Dan aku masih yakin kalau di Q1 kita bisa mini alt season sampai mungkin Februari pertengahan atau akhir. Karena Maret kan udah mau deket-deket halving. Dan kayak historically biasa pre-halving tuh ada correction lagi. Oke. Habis kayak udah naik alt lumayan, mungkin orang udah pada taking profit juga. Nah jadi kan kemarin waktu it naik kan ekosistemnya juga lumayan naik kan ya, kayak Tier 2-nya, USD-nya. Nah terus kan kalau kita lihat kayak secara indikator BTC dominance juga akhirnya mulai turun karena dananya udah keluar dari Bitcoin, dan akhirnya kita lihat banyak alts lainnya yang ikutan naik sampai 20%. Kebanyakan aku lihat layer 1 ya, kayak Sway terutama tuh naiknya lumayan sampai sekarang dia masih terus ngegas gitu kan. Jadi emang sekarang tuh vibe-nya mini alt season, karena kalau dari altcoin index pun lagi tinggi ke 76 gitu ya. BTC domnya menurun dan Bitcoin pun lagi kayak kadang sideways gitu, jadi lumayan mendukung lah untuk alt terus naik, walaupun kayak ganti-gantian nih kalau kita lihat gitu. Oke, tadi seperti mention mini alt season. Kalau sebenarnya alt season itu sendiri tuh apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang baru kali masuk di investasi kripto tuh di 2024 mungkin nggak tahu nih ada momentum alt season. Alt season tuh apa sih menurut? Nah itu kalau misalnya secara teorinya kalau nggak salah saat 50 atau 75 altcoin itu perform better than Bitcoin. Gitu. Jadi emang harga semua crypto aset yang selain Bitcoin itu kenaikan harganya lebih tinggi dibandingin si Bitcoin. Gitu. Cuman kadang ada yang nganggep Ethereum juga nggak part of alts, jadi ya kita ngeliatnya selain Bitcoin dan Ethereum. Kayak sekarang kan banyak tuh yang naik 20% sehari ya, 10%. Jadi ya kayak gitu sih intinya, when alts is naik gila-gilaan lah. Oh, I see. Apa ya? Ada indikator tertentu nggak, atau nggak mungkin ada semacam indeks yang harus kita perhatiin kayak saat ini misalkan angkanya naik atau gimana? Oh, berarti ini kita emang masuk ke alt season nih. Ada indeks tertentu nggak sih yang harus kita perhatiin atau indikator tertentu gitu? Oke, pertama mungkin yang paling simple dari BTC dominance kan, biar tahu sebenarnya kebanyakan dana para investor lagi ke Bitcoin mayoritas atau udah disebar nih masuknya pada ke altcoin. Jadi kalau misalnya BTC dominance-nya turun diiringi dengan entah Bitcoin atau sideways atau mulai naik, nah itu bagus lah buat pada alt. Kedua mungkin aku liatin dari NUPL atau Net Unrealized Profit Loss gitu. Itu buat tahu lah kapan dia bakal akhirnya koreksi lagi lebih ke situ sih. Jadi kalau misalnya banyak profit yang unrealized profit, maksudnya belum direalisasikan ya, belum dijual gitu, belum taking profit, itu udah lumayan tinggi, mungkin udah agak was-was bakal banyak yang nge-sell karena profitnya udah tinggi nih. Oke. Gitu. Jadi kayak mungkin alt season ini berarti kayak apakah salah satunya kayak harganya Bitcoin menurut orang-orang udah terlalu mahal, terus jadinya mereka berpindah ke koin yang lain yang harganya lebih murah gitu juga sih? Mungkin iya kayak lebih ke siklusnya aja gitu kan. Kadang kita berpindah dari Bitcoin terus masuk ke diawali yang awalin alt season, terus other alts, mungkin nanti bakal kalau misalnya lebih detailnya nanti bakal pergiliran sektor kali ya, masuknya kapan ke GameFi, L1, L2, LSD gitu. I see. Berarti emang polanya jadi Bitcoin-nya dulu yang kenceng naiknya, terus turun ke Ethereum, terus baru ke koin-koin yang lain gitu ya. Mungkin nanti ada meme season juga. Oh iya, ada meme season. Ya. Mungkin ada banyak banget token-token micin yang keluar dan orang banyak yang nge-hypein gitu. Oke. Mungkin nanti ada masanya lebih rame. Terus
mungkin ditutup lagi dengan nanti Bitcoin ya menjelang peaknya lagi. I see, oke. Ini kan kalau ngomongin apa namanya ETF itu kemarin Bitcoinnya udah. Sekarang mungkin orang-orang nunggu ETH-nya ya yang akan di-approve ya gitu. Kapan sih kira-kira, tahu nggak jadwalnya ini? Nah ini baru banget ya mungkin yang ETH. Maksudnya aku lihat emang dari yang ngeluarin BTC ETF emang udah ada tuh mereka propose untuk ETF, cuman kayak BTC aja lumayan lama gitu prosesnya. Mungkin akhir tahun kalau best case scenario kali ya ada ETF gitu. Karena Bitcoin sendiri aja udah berapa kali ini ya, nunggunya juga lumayan lama, berapa kali revisinya. Betul. Oke, kalau ngomongin alt season gitu nah mini alt season di Q1 ini berarti di Q1 2024 akan ada berpotensi ada mini alt season. Menurut Feby gitu, apa namanya, koin atau token apa atau ekosistem apa di alt season ini, di mini alt season ini yang potensial gitu? Aku mungkin agak bias karena aku hold juga kali ya, takutnya. Gak, kita disclaimer ini bukan ini ya, bukan financial advice. Betul. Kayak mungkin aku mention beberapa yang aku lumayan alokasiin gede di portofolio aku. Yang pastinya ada Sui ini, jadi aku seneng dia lumayan naik terus. Apa? Sui. Oke. Dia layer 1 yang lumayan oke, Arbitrum layer 2-nya ETH. Yang bener-bener menurut aku signifikan banget ya dia ngeluarin gas fee-nya. Agak saingan sama Optimism sih, cuman aku akhirnya masukin ke RB aja. Sebenarnya aku sangat suka sama satu project, kayak dia dari Eropa gitu ya developernya. Tuh Multiverse X atau kayak tickernya itu EGLD. Dia lumayan lama juga. Mungkin karena dia salah satu yang membawa aku banyak profit di last bulan. Jadi aku akan kembali ke dia lagi. Karena aku lihat ekosistemnya juga lumayan bagus. Aku benar-benar udah research dalam lah di project ini. Kayak aku lihat daily transactionnya di sekitar 300 ribuan gitu per hari. Lumayan lah menurut aku. Terus gas fee yang rendah, ekosistem yang besar, dan dia kayak ada banyak apa namanya mini-mini project di ekosistemnya, kayak misalnya X-Money kayak buat stable coin, tapi itu biasa dipakai kayaknya di negara di Eropa juga gitu loh. Kalau misalnya itu kayak dapat approval regulation, itu bisa kayak lumayan nge-boost, dan developernya juga lumayan aktif di apa namanya di blockchain ini. Terus dia juga lumayan banyak ngadain event-event gitu like hackathons, tapi dia lebih keluar. Jadi entah kenapa kayak gak banyak aku temuin orang di Indonesia yang mention project ini. Cuman menurut aku secara community pun di luar sana lumayan gede. Berarti dia kalau favoritnya, bisa dibilang favoritnya Feby lah ya. Ada Sui, terus Arbitrum sama EGLD. Okay. Polkadot lah. Lumayan. Polkadot kalau layer 0. Oke. Kalau dari 4 token ini, token kan ya ini jatuhnya. Ada yang kan ada yang punya blockchain sendiri. Ya. Selain kalau Feby ngelihatnya karena ini projectnya bagus, atau mungkin ada narasi apa sih yang bikin mungkin ini jadi lebih menarik gitu selain projectnya oke gitu? Mungkin kalau narasi kadang tuh kita bisa lihat ya, kalau satu project bisa lumayan tiba-tiba naik berapa puluh % saat dia emang ada launching something, ada upgrade mainnet misalnya, atau banyak news lah, event-event gitu kan biasanya ngedorong banget. Nah kayak mungkin aku lihat misalnya ini EGLD, dia ada serious upgrade nanti di mainnet. Kayak hari ini tanggal 16 ya? Tanggal berapa ini? Ini tanggal 16 sih benar. Oh iya. Terus kayak dari tweetnya itu dari foundernya kalau nggak salah atau CEO-nya, dia kayak ada countdown gitu tuh menjelang akhir bulan ini. Jadi kayak mungkin something big is happening juga. Tapi emang satu lagi yang aku lihat dari community, seberapa aktif sih ini developernya building, banyak project yang masuk ke sana, dan aku benar-benar perhatiin keaktifan blockchainnya sih, dari transactionsnya dan cara dia branding di Twitter mungkin ya kan. Kalau misalnya Twitter udah social media yang paling utama kali ya buat ngeliatin project-project crypto gitu. Oke. Jadi lebih banyak mungkin narasinya dari yang tadi AGLT benar. EGLD. Ya, aku lebih mungkin agak bias juga kalau gitu ya. Kalau Arbitrum sendiri ada nggak ini narasi lainnya? Belum ngedalin banget, cuman emang by project menurut aku lumayan oke ya. So, maksudnya L2 yang lumayan top lah buat Ethereum. Aku ada airdrop juga gak sih kalau RB itu? Upcoming airdrop lagi ya? Airdrop. Nah itu aku belum ngecekin sih. Oke. Boleh di spill gak? Waduh, aku lupa sih. Kemarin sempat baca kalau gak salah di Arbitrum itu emang di Q1 ini kemarin harganya lumayan, antara dia mau ada
airdrop atau enggak staking gitu. Kalau nggak salah ya gitu. Kalau nggak salah gitu. Aku banyak average down terus di setiap chartnya. Oh lagi turun nih mendekati 2 aku beli lagi. Nambah lagi. Oke. Ya apa sih yang bikin kalau kan tadi kan bilang average down gitu terus. Average up juga lah. Average up juga. Apa yang bikin kamu kayak DCA gitu? Maksudnya entah itu mau average down atau average mungkin kalau udah kayak ngerasa yakin sama projectnya dan emang merasa itu bagus, kan lebih enak averaging lah daripada lamsam gitu kan. Kita stuck di satu harga terus udah nggak ada amunisi. Jadi mendingan menurut aku kalau kita belinya secara bertahap itu lebih santai, nggak pengaruh ke psikologi juga. Kalau misalnya dia turun, aku masih ada amunisi, ya udah aku beli lagi aja gitu loh. Kayak lebih santai lah jatuhnya, ya nggak sih? Iya Kalau sih. lamsam, misalnya aku langsung beli $1,000 gitu kan, kayak dia turun 10% aku kayak aduh liatnya nggak enak nih. Oke. Tapi kalau Feby memilih si koin atau token tersebut itu ngelihatnya dari sisi projectnya karena kamu as a web3 developer kah atau ada faktor lain juga? Mungkin kalau mungkin benefitnya kalau kita ngerti teknisnya cuman ngebaca hasil audit ya mungkin kadang-kadang. Nah itu mungkin salah satu hal yang aku lumayan utamain, apalagi buat project baru. Aku pengen tahu dia tuh udah di audit belum secara security-nya, aman gak sih sebenarnya project ini. Kayak kalau misalnya ada project baru tapi gak di audit tuh agak trust issue ya, takutnya tiba-tiba kena hack dan aku hilang. Oke. Auditnya itu di mana itu? Ada di white papernya kah atau? Oh biasa tuh website kalau misalnya dia udah di audit, dia akan kasih tahu ini tuh udah di audit by apa gitu. Kayak yang kemarin aku lagi lihat-lihat ada project ZK Fair, ZKF itu kan aku baru lihat dia kalau nggak salah year 2-nya di Celestia ya, salah satu blockchain yang lumayan lagi hype juga. Nah itu dia ada di audit sama 2 perusahaan security lah. Jadi kayak kalau misalnya hasil auditnya aman, nggak ada critical issue, minimal aku tahu kemungkinan dia kena tiba-tiba hack platformnya itu lebih kecil. Walaupun mungkin nggak bisa 100% ya. Gitu. Terus lihat dari community-nya gimana, berapa sih orang yang milih untuk stake aja tokennya gitu, jadi long term holder gitu lah. Oke, menarik sih. Ini baru aku sih baru tahu ya, maksudnya ada tambahan lagi nih kalau kita mau cek ini projectnya oke atau enggak. Biasanya kan orang lihatnya dari roadmap-nya kayak gimana, ya kan, community kayak gimana gitu. Maksudnya based on mungkin dari white paper-nya lah gitu. Orang ngebedah white paper-nya. Cuma ini ada satu tambahan yang oke juga sih teman-teman. Security audit. Betul, security audit. Oke. Next, kita lanjut untuk ngebahas masih tentang apa ya? Oke, ini yang menarik. Tadi kita udah sempat bahas soal alt season gitu, dan altcoin yang potensial di Q1. Mungkin ini di Q1 ini juga mendekati halving, iya. Betul. Nah ini juga mungkin salah satu momentum yang paling ditunggu sama investor sama trader itu momentum halvingnya Bitcoin ini di bulan April 2024 gitu. Kalau menurut Feby nih pre-halving ini gitu, dan tadi ada mini alt season itu, ini Bitcoin ini pergerakannya bakalan kayak gimana? Cenderung sideways kah atau mungkin dia akan koreksi dalam gitu atau gimana gitu menurut Feby, dan mungkin bisa dikasih ini juga nggak penjelasannya juga gitu. Oke, kayaknya menurut aku akan ada correction sih menjelang nanti sebelum halving, baru nanti after halving kita baru akhirnya masuk ke awal bulan ya, in my opinion. Baru nanti disusul baru altcoin ikutan naik lagi. Mungkin karena lebih ke itu yang terkait unrealized profit yang udah lumayan tinggi, terus ya udah akhirnya people mungkin tend to akhirnya ngerealisasiin profitnya, dia turun. Mungkin pre-halving juga bikin orang lebih balik lagi fokusnya ke Bitcoin, mungkin bisa bikin Bitcoin dominance naik lagi. Jadi dampaknya ke altcoin mungkin koreksi yang lumayan signifikan. Oke. Di sebelum atau mungkin sampai setelah halving ini bakalan koreksi sih kalau menurut Feby? I think sekitar Maret akhir ya, pertengahan ke Maret akhir tuh udah mulai agak ada koreksi lah. Oke. Karena maksud aku ini alts juga udah lumayan naik signifikan dong. Gak mungkin kita ngegas terus kan, pasti ada waktu cool down. Jadi menurut aku kalau misalnya ada kayak pullback harganya, koreksi itu lumayan wajar lah. Kan naiknya udah lumayan puluhan % beberapa alts gitu. Oke. Oke, lanjut.
tadi kan kita ngomongin, mungkin aku pengen bahas sedikit sih soal makroekonomi gitu. Ini mungkin lebih ke kriptonya ya, kayak dan market kripto ini lumayan terpengaruh sama makroekonomi. Feby ngikutin juga nggak kalau dari itu? Lumayan, mungkin lebih ke yang menurut aku lumayan signifikan dari US juga kali ya, pemilunya, terus the Fed rates gitu kan. Nah kan dari segi inflasi sebenarnya US udah lumayan stabil. Betul. Jadi kemungkinan antara dia bakal rate cut yang akhirnya menurut aku ngedorong juga buat aset-aset yang lumayan volatile gitu kan, tapi returnnya lebih menarik. Karena kan bunganya akhirnya mungkin diturunkan. Terus kalau enggak, ada juga isu yang bilang mau dinaikin sedikit lagi untuk memastikan emang inflationnya udah stable. Cuma menurut aku unlikely sih. Lebih mungkin antara dijaga tetap aja dan harusnya bertahap bakal diturunkan lah ratesnya. I see. Dan itu akan berpengaruh juga gak ke, maksudnya nanti pengaruhnya seperti apa sih ke Bitcoin? Let's say misalkan the Fed nurunin suku bunga gitu. Aku juga baca beberapa berita kayak the Fed di tahun ini tuh emang akan berencana menurunkan suku bunga gitu. Dan mungkin ada election juga di Amerika yang beberapa kandidatnya pro sama kripto gitu. Nah itu akan kayak gimana nih maksudnya? Kalau based on historically saat halving memang biasanya emang harganya tuh turun gitu, justru Bitcoin akan naik mungkin setelah setahun, bisa dibilang setahun setelah halving lah ya, baru akan buluran gitu. Iya, cuma kan enak tuh buat beli kan dia waktu dia turun. Karena kalau dengan ini misalkan ini kan di 2024 nih ada sentimen yang sebenarnya positif gitu. Nah Bitcoinnya sendiri akan seperti apa menurut Feby? Nah mungkin makanya itu agak mix sentimen kali ya. Tapi kan kita nggak bisa benar-benar predict market mau arahnya kemana. Cuman harusnya kalau misalnya nanti ada the Fed election, kepilih presiden yang pro dengan Bitcoin atau crypto, it should be ada push dikit lah mungkin di sekitaran euforia dari news itu, dan harusnya rate cuts juga lumayan nge-push. Cuman aku nggak tahu itu dampaknya sepanjang apa, karena pasti ada waktu cooldown juga dari market. Betul gitu sih. Ya setuju. Mungkin ya kalau misalkan menurut teman-teman bakalan ada sentimen ya. Mungkin dari sekarang emang udah harus cicil aja ya, harganya ini lagi bisa dibilang turun ya, karena kemarin all time high-nya di 2024 ini udah 49.000 gitu. Iya, kalau Bitcoin iya. Ya. Makanya aku lagi banyak ke fokus altcoin juga sih. Oke, balik lagi kita ngomongin ke di Q1. Kalau dari prediksinya Feby di Q1 ini harga Bitcoin kira-kira bakalan menyentuh harga berapa gitu? Koreksinya atau gimana nih? Bisa koreksinya atau mungkin di Q1 inilah ditutup ya. Kalau misalnya pre-halving, I think mungkin safe numbernya antara 35-38. Gitu. Gak separah sampai 32 ya menurut aku. Cuman ya nggak tahu lah, kita kan nggak ada yang bisa benar-benar ngeramal pasti ya. Benar. Jadi DCA aja. Betul. Disclaimer ya itu teman-teman ya. Menurut Feby tips alokasi portofolio di 2024 gimana menurut Feby? Question dulu, ini maksudnya alokasi fokusnya di kriptonya membagi gimana atau keseluruhan kayak kita investasi bagusnya baginya gimana nih aset? Di kriptonya sih mungkin kayak berapa persen di by percentage ya mungkin ya. Contohnya kayak mungkin di Bitcoin 50% atau misalkan the rest alt atau enggak ada meme kayak gitu mungkin. Oke, aku sebenarnya kalau alokasi ada sedikit buat meme itu aku mungkin taruh buat kalau mungkin buy nominal kalau meme ya. Mungkin mentok-mentok cuma 1,5 juta buat kalau meme itu kan bisa naiknya nggak jelas. Lumayan. Bisa ratusan kali lipat juga. Jadi aku sangat menyarankan kalau kalian mau mainnya ke meme coin tuh $10 aja lah, 150.000 atau 100.000, karena itu kayak duit anggap hilang. Iya. Karena emang nggak jelas gitu kan, nggak ada fundamental yang gimana, cuman hype dari community. Terus aku kalau boleh jujur ya, aku alokasi nggak banyak ke Bitcoin karena aku lebih ngeliatnya kalau alts tuh potential gainnya lebih tinggi. Sedangkan I think max untuk Bitcoin di angka 150.000. Kalau misalnya orang yang baru beli dia harga 40.000-an berarti ya 300%-an lah ya. Jadi lebih menarik lihat ke alts yang potensialnya bisa 5x gitu.
I see. Terus menurut aku kalau kalian mau masuk dan mau stay safe, itu ambil yang dari market cap-nya lumayan besar aja. Dan udah mungkin terbukti lama gitu. Karena kebanyakan kalau project baru kan belum banyak secara chartnya juga masih baru ya. Kalau mau technical gitu kurang banyak data. Terus mungkin ada banyak project tuh documentationnya kurang. Bahkan mungkin white papernya gak selengkap itu. Jadi kalau mau aman tetap ambil yang udah terbukti mereka resilient terhadap bear market juga. Jadi udah ada dari previous cycle gitu loh. Karena artinya mereka tuh emang kuat kan menunjukkan itu. Dan community-nya udah ada. Sedangkan mas aku kebanyakan project baru tuh cuma dapat community karena mereka ngasih airdrop. Iya. Yeah. Ya kan akhirnya mereka hold misalnya. Tapi yang dibagi juga lumayan banyak. Makanya community-nya bisa langsung besar gitu. Sedangkan mungkin yang udah lama the community stays karena emang mereka udah believe in the project. Bukan cuma sekedar kan dikasih airdrop. I see. Gitu. Oke. Aku boleh nanya satu lagi ya. Ini menarik soal ini sih sebenarnya meme coin gitu kadang. Apa ya? Kan tadi emang Feby bilang Feby salah taruh juga di meme gitu. Walaupun ya itu pasti uang dingin lah ya yang pasti ditaruh situ ya. Gambling sebenarnya aku boleh bilang gitu kali ya. Gambling gimana tuh maksudnya? Karena kan aku bisa bilang itu agak mental gambling kalau maaf banget kalau misalnya itu konotasi yang negatif, cuman kan itu kayak for fun sebenarnya loh. Meme coin tuh lucu-lucuan seru-seruan aja. Oke. Tapi kalau Feby sendiri milih untuk taruh di altcoin tertentu itu dilihatnya dari apa? Kalau tadi kan kita ngomongin yang misalkan di altcoin kayak lihatnya dari projectnya, terus tadi dari apa security ininya ya websitenya gitu kan. Nah kalau yang meme sendiri, kalau Feby lihatnya dari apa? Wah itu kayak agak susah ya. Mungkin lihat community hype aja kali ya dari Twitter gitu ya. Soalnya meme hype community doang. Karena utility tokennya hampir kayak gak ada juga. Sama mungkin aku mau nambahin terkait kalau kalian masih baru ke investasi di kripto, jangan terlalu banyak diversifikasi karena agak susah fokusnya nanti. Terus kayak jangan langsung kemakan orang bilang ini project bagus loh, potensial loh, ini layer 2 terbaru loh. Jangan cuman karena orang bilang kayak gitu kalian langsung masuk. Soalnya kalau orang mau bilang banyak project kripto bagus itu pasti banyak banget. Naik mah mungkin bisa dibilang setiap bulan ratusan koin naik semua. Ratusan aset kripto pasti naik. Jadi ya udah maksudnya gak usah mencar sebanyak itu, fokus ke menurut aku paling aman di bawah 10 lah. Biar lebih termanage gitu loh portofolio daripada kalian tiba-tiba punya puluhan 30 alts terus kalian gak tahu nih ini harganya semua berapa. Kan gak mungkin kalian benar-benar ngikutin semua project dong. Karena bagusnya kalau kita masuk tuh kita stay up to date lah, mereka ada update apa, ada news apa. Mungkin cek-cek Twitternya sekali-sekali gitu. Betul. Karena jangan FOMO ya gitu. Jadi taruh di mana project yang kamu tahu banget ini projectnya tentang apa kayak gitu lah ya. Feby, thank you banget sharing-sharingnya di sini. Tadi yang udah dibilang Feby ya gitu, ada beberapa cara yang bisa dilakuin gitu. Tipsnya bisa diimplementasiin saat mau investasi di aset kripto atau pilih aset kripto yang mau diinvestasiin gitu. Oke. Feby masih ada mau kasih mungkin closing statement buat teman-teman yang mungkin baru akan mulai investasi aset kripto di 2024 ini. Pakai uang dingin, jangan pinjol. Dan ya yang penting jangan ikut-ikutan ya. Mungkin tips aku nih, bulan tuh mungkin masa-masa di mana banyak banget orang bakal launching project. Banyak banget. Jadi jangan gampang kemakan. Kalau misalnya mau ikutin hype sementara agak risk. Kadang kita telat take profit juga takutnya malah nyangkut. Soalnya per saat ini mungkin project crypto tuh gak tahu jutaan ada kali ya. Banyak banget pokoknya. Jadi paling gampang lihat aja yang market cap-nya udah besar. Betul. Recoin market cap salah satu tools yang lumayan berguna. Oke, itu dicatat teman-teman. Dan research. Betul. Research sendiri. Harus riset sendiri gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Feby udah mampir ke Cuan Talks dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode Cuan Talks berikutnya.